Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Erick Thohir bakal pecat Kluivert jika Timnas Indonesia near point di ronde 4? Ini kebenaran sesungguhnya yang bikin geger. Bukan cuma cari menit bermain. Ini alasan mengejutkan Adi Satrio tinggalkan PSIS dan pilih Arema demi Timnas. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Isu panas tengah menghangat di jagat sepak bola tanah air. Sebuah kabar mengejutkan tersebar luas di media sosial dan forum-forum penggemar bola, menyebut bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, siap memecat Patrick Kluivert jika Timnas Indonesia gagal meraih satu pun poin di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu tentu menimbulkan pro dan kontra, apalagi Indonesia akan segera menghadapi lawan-lawan tangguh dari kawasan Timur Tengah. Benarkah kabar tersebut? Apakah benar-benar ada ultimatum dari Erick Thohir terhadap pelatih asal Belanda itu? Mari kita bongkar faktanya. Isu Kluivert bakal dipecat muncul jelang ronde keempat, tapi ternyata Indonesia sudah memastikan diri lolos ke ronde keempat kualifikasi setelah tampil heroik di ronde sebelumnya. Kini, tantangan yang lebih berat menanti di hadapan. Garuda akan berhadapan dengan tim-tim seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. Semua pertandingan itu bakal digelar di wilayah netral, yakni Qatar atau Arab Saudi, pada bulan Oktober 2025 mendatang. Di tengah persiapan tersebut, muncul sebuah informasi dari salah satu fanbase sepak bola Eropa yang menyatakan bahwa jika Indonesia gagal meraih satu pun poin di ronde keempat nanti, maka Erick Thohir siap mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, pernyataan tersebut rupanya tidak disertai kutipan resmi, tidak ada sumber valid, dan tidak ditemukan jejak pernyataan langsung dari Erick Thohir maupun jajaran resmi PSSI. Artinya, kabar ini tidak lebih dari sekadar opini atau spekulasi liar yang diangkat oleh pihak ketiga tanpa konfirmasi. Tidak ada bukti pernyataan resmi, artinya ini cuma spekulasi. Sampai dengan saat artikel ini disusun, belum pernah ada pernyataan tertulis, lisan, atau visual dari Erick Thohir yang menyebutkan bahwa posisi Patrick Kluivert dipertaruhkan jika gagal meraih poin. Bahkan, baik dari media nasional maupun internasional, tak satu pun yang memuat kutipan langsung yang bisa dijadikan dasar kebenaran. Sumber yang menyebarkan isu ini hanya berasal dari kanal fanbase bola Eropa, dan itu pun bersifat narasi opini yang tidak bisa dianggap sebagai representasi dari kebijakan resmi Federasi Sepak Bola Indonesia. Dengan kata lain, informasi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lebih tepat disebut sebagai rumor tanpa dasar. Kenapa isu ini bisa muncul? Karena statistik Kluivert masih dianggap kurang memuaskan. Meski belum ada ultimatum resmi dari PSSI, sebagian penggemar Timnas Indonesia memang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap performa Patrick Kluivert. Sejak menggantikan Shin Tae-yong, statistik pertandingan Kluivert di laga tandang memang tidak terlalu menggembirakan. Dalam babak ketiga kualifikasi, Indonesia di bawah Kluivert tercatat belum pernah mencuri poin saat bermain di kandang lawan. Hal ini berbanding terbalik dengan Shin Tae-yong, yang pada laga tandang terakhirnya bahkan hampir mencetak kemenangan atas Bahrain, seandainya saja tidak diwarnai keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf. Statistik ini jadi salah satu alasan mengapa banyak penggemar berspekulasi bahwa PSSI bisa saja mulai berpikir ulang soal posisi Kluivert jika tren negatif terus berlanjut di ronde keempat nanti. PSSI saat ini masih fokus persiapan, bukan pemecatan. Terlepas dari rumor yang berkembang, PSSI hingga kini masih fokus penuh mempersiapkan Timnas Indonesia menyambut ronde keempat. Tim pelatih yang dipimpin Kluivert tengah mematangkan strategi, memantau pemain potensial, dan merancang pemusatan latihan agar Garuda bisa tampil maksimal di babak lanjutan nanti. Tidak ada tanda-tanda bahwa federasi sedang menyusun rencana pengganti pelatih. Apalagi, putaran keempat ini merupakan tahap kritis yang memerlukan stabilitas tim dan kepercayaan penuh terhadap pelatih yang sudah membawa skuad lolos ke fase tersebut. Jadi, kabar pemecatan Kluivert lebih tepat disebut sebagai isu prematur yang belum berdasar. Bahkan, bisa jadi justru mengganggu fokus pemain dan tim pelatih yang sedang mempersiapkan laga penting. Patrick Kluivert masih pelatih kepala, dan ia tetap punya kesempatan membuktikan kapasitasnya di panggung besar. Bukan cuma cari menit bermain. Ini alasan mengejutkan Adi Satrio tinggalkan PSIS dan pilih Arema demi Timnas. Adi Satrio resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Arema FC
Dan langkah ini langsung menyedot perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa kiper muda berbakat itu rela meninggalkan PSIS Semarang, klub yang sudah memberinya panggung dan menit bermain, demi bergabung ke Arema FC, klub yang belakangan ini sedang berjuang bangkit? Jawaban dari Adi ternyata cukup menggebrak. Bagi pria berusia 23 tahun ini, keputusannya bergabung ke klub berjuluk Singo Edan bukan semata-mata karena tawaran kontrak atau prestise klub, melainkan karena satu ambisi besar, dipanggil ke Timnas Indonesia. Ya, Adi Satrio ingin kembali mengenakan seragam merah putih dan membuktikan dirinya layak bersaing di level internasional. Target saya tentu saja ingin dipanggil ke Timnas. Tapi yang paling penting, saya ingin menata hidup dulu di Arema, ungkapnya dengan penuh semangat, Senin, 16 Juni 2025. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan karirnya. Meskipun performanya di PSIS tak buruk, Adi mencatatkan 7 clean sheet dari 17 pertandingan. Ia merasa belum cukup menonjol untuk menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Maka dari itu, Arema FC dipilih sebagai panggung baru untuk mengasah kualitas sekaligus membuka peluang ke level yang lebih tinggi. Performa apik musim lalu jadi modal penting Adi Satrio. Musim 2024 hingga 2025 sebenarnya berjalan cukup baik bagi Adi. Ia tampil solid di bawah Mistar PSIS Semarang. Dalam 17 pertandingan, kiper kelahiran 2001 ini berhasil melakukan 43 penyelamatan dan mencatatkan 7 kali nirbobol, angka yang lebih baik dari Frigeri, kiper utama sebelumnya. Namun, kebobolan 25 gol juga jadi catatan yang ingin ia benahi di musim berikutnya. Dengan Arema FC yang sedang melakukan pembenahan besar-besaran, Adi melihat ada peluang untuk menjadi bagian penting dari proyek kebangkitan Singo Edan. Apalagi, ia langsung mendapat sambutan hangat dan langsung mengikuti sesi latihan sore harinya setelah diresmikan. Ia pun terlihat cukup menikmati atmosfer latihan di bawah arahan pelatih kiper Thiago Simoes bersama rekan sejawatnya, Andrian Chasvari. Di sini bagus, dan menurut saya akan menjadi sesuatu yang cukup bagus di sini, ujarnya singkat namun penuh optimisme. Arema FC jadi langkah baru, bukan zona nyaman. Banyak yang mungkin menilai langkah Adi ini sebagai turun kelas, karena meninggalkan PSIS yang relatif lebih stabil dalam beberapa musim terakhir. Namun, Adi justru melihat ini sebagai tantangan baru. Ia ingin membuktikan bahwa dimanapun bermain, performa tetap bisa bersinar. Dan yang lebih penting lagi, ia ingin memperlihatkan bahwa dirinya pantas kembali ke skuad Garuda. Bersama Arema FC, persaingan kiper tentu bukan hal mudah. Namun, Adi tak memandang kompetisi di bawah Mistar sebagai ancaman. Justru, ia mengajak rekan-rekannya untuk saling mendukung dan membangun kekompakan. Menurutnya, musim yang panjang tak bisa dijalani sendiri. Perlu solidaritas dan saling menjaga satu sama lain. Semua itu gak harus soal persaingan. Kadang harus kami rangkul karena satu musim ini cukup panjang. Jadi kami harus kompak dan bareng-bareng, ujarnya dengan nada dewasa yang mencerminkan kematangan mental. Pengalaman bersama Garuda Muda jadi fondasi kuat. Bukan tanpa alasan, Adi punya ambisi besar menembus timnas senior. Ia pernah menjadi bagian dari skuad Garuda Muda yang berhasil merebut medali emas SEA Games 2023 lalu. Momen itu membekas dalam karirnya, menjadi pengingat bahwa ia punya potensi dan pengalaman internasional. Kini, di usia 23 tahun, Adi tak ingin berlama-lama terjebak di level mediocre. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya siap kembali memperkuat tim merah putih, bukan hanya sebagai pelapis, tapi sebagai opsi serius di bawah Mistar gawang Indonesia. Dan dengan nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, serta Cahya Supriyadi yang bersaing ketat untuk posisi penjaga gawang utama, Adi tahu bahwa hanya konsistensi dan performa luar biasa yang bisa membuatnya dilirik pelatih timnas. Arema jadi panggung pembuktian sebelum Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Adi di Arema bisa menjadi langkah krusial. Jika ia berhasil tampil konsisten dan menjadi andalan Singo Edan, bukan tidak mungkin dirinya akan masuk radar timnas Indonesia, entah untuk Piala Asia U23 berikutnya, atau bahkan sebagai opsi cadangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat yang menggebu dan mental yang kuat, Adi Satrio kini sedang menata ulang jalur karirnya. Ia tahu bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali, dan Arema FC adalah panggung yang dia pilih untuk kembali bersinar. Apakah dia akan berhasil merebut hati pelatih timnas? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu yang pasti, Adi Satrio telah menunjukkan bahwa ia siap bertarung. Bukan hanya demi klub barunya, tapi juga demi mimpi besar mengenakan seragam Garuda kembali. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.